air sangat penting bagi kehidupan, mengingat bahwa tubuh kita terdiri dari air sekitar 60% sampai 65%. Tanpa keseimbangan air yang sehat dalam tubuh kita, pencernaan kita akan menderita, seperti halnya sistem peredaran darah. Kita dapat mengalami sakit dan nyeri karena sendi dan jaringan kita tidak benar dilumasi. Tubuh kita memiliki waktu yang sulit untuk menyerap dan mengangkut nutrisi penting. Sementara organ detoksifikasi kita, seperti ginjal dan kulit, berjuang untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Pada intinya, kita akan berantakan. Jadi ya, kita perlu untuk tetap terhidrasi. 9 manfaat minum air putih untuk kesehatan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita harus banyak mengkonsumsi pada sumber daya alam yang murah ini. 1. Menguruskan badan. Segelas H2O dapat membantu Anda menurunkan berat badan berlebih. Minum hanya 481 gram air putih benar-benar dapat meningkatkan metabolisme Anda antara 24% dan 30% sampai 90 menit setelahnya. Dan, jika Anda minum sejumlah tersebut sebelum makan, penelitian menunjukkan Anda bisa kehilangan 45% lebih berat selama 12 minggu dibandingkan orang yang tidak. Ini mungkin karena air putih meningkatkan perasaan kenyang. Namun penurunan berat badan tidak semudah kelihatannya. Tentu saja, peran lain dari air putih dalam penurunan berat badan adalah bahwa hal itu menghidrasi Anda tanpa kalori. Dengan mengganti minuman yang berisi kalori, seperti soda, dengan air, Anda secara otomatis mengurangi kalori. Baca juga 21 alasan mengapa soda akan membunuh Anda. Anda juga bisa menerima asupan air melalui makanan dan tetap menurunkan berat badan. Makanan dengan kandungan air yang tinggi, seperti pir, melon, seledri, dan mentimun, semua dapat mengisi kebutuhan air Anda tanpa menambah berat badan. Untuk mendorong penurunan berat badan, mengapa tidak menambahkan 1 atau 2 irisan lemon pada gelas Anda? Lemon diduga mempercepat metabolisme Anda, sehingga dapat membantu Anda dalam program penurunan berat badan Anda. Tentu, Anda tidak akan kehilangan 10 kg dalam sebulan oleh air hanya dengan minum air putih. Tetapi itu adalah awal yang baik. 2. Sistem pencernaan yang sehat. Sembelit bisa menjadi sangat tidak nyaman. Namun jangan khawatir, ada cara gratis dan mudah untuk menjaga semuanya tetap bergerak di usus, air putih. Ternyata dehidrasi adalah salah satu penyebab paling umum dari sembelit kronis. Usus besar Anda akan menghisap air keluar dari feses, jadi jika Anda tidak minum cukup cairan, akan sulit bagi feses melalui usus Anda. Dalam sebuah penelitian terhadap wanita muda, rendahnya asupan air dikaitkan dengan peningkatan sembelit. Dengan tetap terhidrasi dan secara teratur mengkonsumsi makanan kaya serat seperti biji-bijian, kacang-kacangan, buah dan sayuran, Anda dapat mencegah penyakit umum ini. Jika Anda sudah menderita dari sembelit, maka cobalah minum air berkarbonasi, karena hal itu dikenal dapat membuat sesuatu bergerak kembali. Cara lain air putih dapat membantu pencernaan adalah ketika Anda meminumnya selama atau setelah makan. Hal ini diduga membantu memecah makanan yang lebih baik sehingga tubuh Anda dapat menyerap nutrisi. Terlebih lagi, jika Anda menderita dari gangguan pencernaan atau dada terbakar, heartburn, sesuatu yang diketahui mempengaruhi kerongkongan dan dehidrasi memperburuk kondisi ini. Tidak heran jika air putih merupakan salah satu cara untuk mengalahkan perasaan dada terbakar. 3. Fungsi ginjal yang baik. Nah,
yang satu ini cukup jelas air putih sangat penting untuk kesehatan ginjal. Ginjal, bersama dengan kulit, hati dan paru-paru, memainkan peran besar dalam kemampuan detoksifikasi tubuh. Organ-organ kecil tersebut menyaring 200 liter darah setiap hari untuk mengeluarkan segala macam produk limbah melalui urin. Ketika kita mengalami dehidrasi, air urin menjadi lebih terkonsentrasi berwarna gelap dan bau menyengat. Hal ini sangat buruk. Ini terjadi karena ginjal kita menahan cairan tambahan untuk sisa tubuh kita dibanding membuangnya. Jika urin Anda secara konsisten terkonsentrasi, Anda harus minum lebih banyak air putih atau Anda bisa beresiko mendapatkan batu ginjal. Beberapa kasus batu ginjal dapat tumbuh seukuran bola golf. Dengan minum lebih banyak, Anda akan melarutkan zat yang menyebabkan batu, dan Anda bahkan dapat membuang keluar batu yang ada. Asupan air putih yang cukup juga dapat membantu menghindari infeksi ginjal dan infeksi saluran kemih, yang dapat mempengaruhi sekitar 50% wanita, dengan membuang bakteri secara teratur dari kandung kemih dan saluran kemih. Baca juga 10 kebiasaan yang dapat merusak ginjal Anda. 4. Kulit yang elastis dan halus. Air putih tidak hanya membantu kita merasa hebat, tetapi juga tampak hebat. Bahkan, kebiasaan minum air putih memberi dampak lebih baik daripada semua krim wajah di dunia, begitu menurut Sarah Smith. Wanita ini memperhitungkan perawatan 10 tahun dari wajahnya setara dengan 4 minggu, hanya dengan minum 3 liter air putih sehari. Terlepas dari cerita Cheryl, tidak ada yang menyangkal bahwa air putih memainkan peran penting pada kondisi organ terbesar dari tubuh kita. Lapisan terluar dari kulit kita mengandung banyak air, yang membantu bertindak sebagai penghalang untuk menghentikan kita kehilangan cairan berlebih. Lapisan ini secara alami akan kehilangan elastisitas dan terasa kasar jika tidak mengandung cukup cairan. Dan, kulit kering tidak elastis, itu lebih rentan terhadap kerutan. Jika Anda tidak ingin terlihat tua sebelum waktunya, maka jaga asupan cairan Anda. Tapi, selalu ada tapi, hanya karena minum terlalu sedikit air buruk bagi kulit. Itu tidak berarti bahwa semakin Anda minum lebih banyak kulit Anda akan terlihat lebih baik. Setelah Anda cukup terhidrasi, air sebelumnya akan dikirim ke semua organ-organ lain sebelum kulit. 5. Peningkatan kesadaran dan suasana hati. Otak kita terdiri dari air sekitar 75%. Sehingga tingkat hidrasi kita dapat mempengaruhi fungsi otak dan kesehatan mental. Bahkan dehidrasi ringan, seperti kehilangan hanya 1,5%, dapat berdampak negatif terhadap otak kita. Kehilangan air dapat dengan mudah terjadi melalui kegiatan normal sehari-hari, sehingga sangat penting untuk menjaga cairan tubuh terisi kembali. Sebuah penelitian terhadap wanita muda menunjukkan bahwa kehilangan cairan hanya 1,36% menyebabkan penurunan mood dan konsentrasi, membuat tugas-tugas menjadi lebih sulit dan juga menyebabkan sakit kepala. Sebuah penelitian serupa dari orang-orang di awal 20-an melihat dehidrasi menyebabkan penurunan kewaspadaan dan memori kerja, beserta dengan peningkatan ketegangan, kecemasan dan kelelahan. Hal ini terjadi pada tingkat kehilangan cairan sebesar 1,59%. Jika Anda secara konsisten mengalami dehidrasi, maka Anda mungkin memiliki dampak negatif pada fungsi otak seperti perencanaan dan proses visual spatial, kemampuan untuk merasakan objek dan hubungan dengan ruangnya. Jadi bukan hanya makanan yang mempengaruhi emosi dan fungsi otak kita, namun asupan cairan kita juga.
tetap terhidrasi dan tetap bahagia. Bawalah botol minum kemanapun Anda pergi, untuk menjaga Anda tetap terhidrasi. 6. Mencegah sakit kepala. Cara lain tingkat cairan di otak kita dapat mempengaruhi kesehatan kita adalah melalui timbulnya sakit kepala, yang sering merupakan gejala dehidrasi. Sebuah penelitian di European Journal of Neurology melihat penurunan waktu dan intensitas sakit kepala ketika peserta meningkatkan asupan air mereka. Dan penelitian lebih dari 100 pasien yang secara teratur menderita sakit kepala parah atau ringan telah didukung temuan ini. Setengah dari pasien diminta untuk minum tambahan 1,5 liter air putih di atas asupan cairan normal mereka. Pada akhir penelitian selama 3 bulan, mereka yang minum cairan ekstra melihat penurunan besar dalam gejala sakit kepala. Jadi, jika Anda termasuk salah satu yang sering mengalami sakit kepala, cobalah minum lebih banyak air putih untuk melihat apakah ada perbaikan. 7. Meningkatkan kinerja fisik dan energi. Merasa seperti performa latihan Anda menurun akhir-akhir ini? Bisa jadi dehidrasi yang menahan Anda. Meskipun air putih tidak memberikan energi sebagaimana yang dilakukan karbohidrat dan lemak, cairan ini berkontribusi untuk transformasi energi memfasilitasi semua reaksi energi dalam tubuh. Dehidrasi menyebabkan kelelahan karena metabolisme Anda kesulitan dalam melaksanakan konversi energi ini. Anda akan merasa kurang termotivasi, suhu tubuh Anda tidak mendukung, dan olahraga akan terasa lebih berat daripada biasanya. Dan itu bukan hanya daya tahan Anda selama berolahraga yang akan menderita, namun juga kekuatan Anda. Ketika sel-sel otot tidak memiliki cairan yang cukup, mereka tidak bekerja dengan baik dan bahkan mungkin terjadi kram. Seperti yang kita tahu, Anda tidak harus kehilangan sangat banyak air untuk merasakan efek dehidrasi. Namun olahragawan dapat kehilangan lebih dari 1,5 liter air per jam melalui keringat. Rehidrasi hanya akan dicapai jika Anda mengkonsumsi lebih banyak cairan dibanding yang hilang melalui keringat, bersama dengan elektrolit yang cukup. Itu sebabnya hidrasi sebelum, selama, dan setelah berolahraga sangat penting. 8. Menyehatkan jantung. Mengingat bahwa jantung kita adalah organ yang paling penting, yang memasok darah dan oksigen ke seluruh bagian tubuh, maka jantung perlu dalam kondisi prima. The American Heart Association mengatakan bahwa tetap terhidrasi secara baik sangat penting untuk kesehatan jantung. Mendapatkan cairan yang cukup membantu jantung lebih mudah memompa darah ke otot-otot. Dan kita sudah mengetahui betapa pentingnya air bagi kesehatan otot. Baca juga 20 cara untuk membuat jantung Anda tetap sehat. 9. Penetral mabuk. Minum bir terlalu banyak sehingga menyebabkan Anda menderita sakit kepala, mulut kering dan kelelahan yang tidak bisa Anda singkirkan. Karena alkohol bersifat diuretik, maka akan membuat Anda kehilangan lebih banyak air dari yang Anda asup, mengakibatkan dehidrasi. Untuk setiap minuman beralkohol yang Anda nikmati, tubuh Anda dapat mengeluarkan hingga 4 kali lebih banyak cairan. Tentu saja Anda akan menderita kehausan dan mulut kering. Pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati. Minumlah segelas air di antara minuman beralkohol Anda. Berapa banyak air putih yang saya perlukan? Mungkin Anda pernah mendengar aturan 8 gelas air putih setiap hari. Namun hal itu bukanlah hal yang baku. Anda tetap perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti gaya hidup, tingkat aktivitas, iklim, kesehatan tubuh secara umum dan tentu saja, tingkat kehausan.
Cara yang paling baik untuk mengukur tingkat hidrasi Anda adalah dengan warna urin Anda. Jika urin Anda berwarna terang maka pertanda baik. Jika tidak Anda harus segera mengambil segelas air putih.